잘 부탁드립니다. 네. Halo kawan tentang film, selamat datang di Tentang Film. Terima kasih sudah memilih video ini. Kali ini saya akan membawakan film drakor yang berjudul The Gate 2. Tidak lupa saya mengingatkan sebelumnya untuk like dan subscribe channel ini. Film ini meneruskan dari episode sebelumnya. Jika belum nonton episode 1-10, silahkan nonton dulu. Film ini menceritakan tentang seorang mantan tentara bayaran yang menjadi buron karena sebuah kasus. Kemudian dia harus menjadi seorang pengawal dan akan membalaskan dendamnya karena kekasihnya yang telah mereka habisi. Sebelumnya saya mengingatkan kalau konten ini mengandung spoiler. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung saja ke filmnya. Di awal film kita diperlihatkan saat tim CSS sudah siap berangkat. Yongchun ingin ikut, namun tidak diperbolehkan. Tetapi Yongchun tetap memaksa, sehingga Yongchun diperbolehkan untuk ikut berperang. Kemudian semua pun berangkat untuk menyerang Kwanso. Saat mengikuti Kwanso, mobil CSS pun kehilangan jejaknya. Namun kemudian dia melihat mobil Kwanso menuju rumahnya. Namun semua anggota CSS menunggu perintah untuk bertindak. Sementara mobil yang dinaiki Kwanso bisa keluar dari kepungan itu. Dan ternyata Kwanso datang ke tempat rumah persembunyiannya yang berada di dekat hutan. Hal ini ternyata memang sudah diduga oleh Yojin dan koleganya. Kwanso merasa ada yang aneh dengan bodyguardnya, dan Kwanso mengetahui jika ada penyusup. Di sini ketua tim VIP dan JH ketahuan, dan mereka pun akan tertangkap. Namun ada bantuan dari sniper sehingga membuat mereka berdua selamat. Kemudian terjadilah baku tembak di tempat itu. Kwanso kabur dari tempat itu dan dilindungi anak buahnya. Tetapi ada JH dan ketua tim VIP yang masih tetap mengejar Kwanso. Tembak-menembak pun tidak terelakkan. Saat itu, tim ketua VIP sudah hampir ditembak, namun diselamatkan oleh JH. Dan saat JH menolong, tetapi disuruh tetap mengejar Kwanso. Dan JH pun mengejar Kwanso sampai di ruangan khusus Kwanso. Saat itu JH tidak mampu untuk menghabisi Kwanso karena traumanya. Kwanso mengerang ketakutan karena JH yang lepas kontrol. Kemudian Kwanso coba melobi JH untuk membayar lebih supaya dirinya tetap selamat. JH menyuruh Kwanso untuk menelpon ajudannya dan melepas semua anggota CSS yang tertangkap dengan aman. Hal ini langsung disetujui oleh Kwanso. 역시 잘 알지. 그럼 내가 여기에 왜 왔는지. 그래도 자넨 여기서. Kemudian JH menelpon Yojin dan bilang jika Kwanso akan membayar 2 kali lipat. 두 배를 준다냐? 어떻게 할까? 타격대원이 없지. 아무리 그래도 상도이가 혼자라서 죽일 수가 없는 거야. Kemudian Yojin meminta telepon dengan Kwanso. Di sini Kwanso melobi akan melepaskan Sejun sebagai gantinya. Namun Yojin masih belum mau. Lalu Kwanso menawarkan Sejun untuk masuk ke dalam partai besar.
Dan hal ini tetap membuat Yojin tidak mau, karena Yojin meminta Kwanso mundur dari pemilu. Dan Kwanso ternyata memilih untuk dihabisi saja. Kemudian telepon dikembalikan ke JH. Dan Yojin bilang, jika JH harus pulang dengan selamat apapun yang terjadi. 알아서 돌아와. Saat itu di tempat Sejun ada jaksa yang datang dan membebaskan Sejun. Hal ini langsung mengundang para awak media untuk mewawancarainya. Setelah sedikit berbicara, Sejun pun pergi dari tempat itu. Di tempat lain, partai besar itu pun mengadakan konferensi pers dan mengumumkan partai itu akan mengajak Sejun untuk bergabung ke dalam partainya. Dan pergi begitu saja. Di Cloud9, sekretaris Yojin menelpon ketua tim. Namun teleponnya ditolak oleh ketua tim VIP. Kemudian di tempat Kwanso tadi, di sini Kwanso memasukkan beberapa kepok uang untuk JH. 금고 쏘고 전에 있나? 언제? Kemudian Kwanso menyinggung JH yang bekas anggota Blackstone. Namun di sini JH tidak terprovokasi dengan apa yang dibilang Kwanso. 그럼 VIP가 여기서도 기름 냄새가 좀 나는 것 같은데. 자넬 Kemudian Kwanso mencoba melobi JH untuk menjadi anak buahnya. Kemudian JH menyetujuinya jika itu berkaitan dengan uang. 아 나라. 돈도 벌고 말. 내가 누군지 알았으니까 연락 고용할 거야. 그때도 Setelah Kwanso dan JH keluar, JH akan ditangkap. Namun tidak diperbolehkan oleh Kwanso dan menyuruh JH keluar dari tempat itu. Saat itu JH pulang ke rumah Anna. Hal ini membuat Anna sangat bahagia. Saat itu Anna langsung keluar rumah untuk menyambut JH. Dan mereka pun berpelukan untuk melepaskan rindu karena harus ditinggal JH berperang menjalankan misi. 복귀를 못 사는데 돈이 없어서. Saat itu JH, Anna, serta anggota JS yang tadi menjalankan misi sedang makan-makan dan minum-minum di situ. Lalu ada Yojin yang melihat mereka dari kejauhan di dalam mobilnya. Setelah selesai, mereka semua pulang ke rumah Anna. 뭐가? 형? 왜 그래? Kemudian saat akan pulang ternyata semua sudah babok dan tidak ada yang bisa nyetir. Lalu mereka semua akan tidur di rumah Anna. Sebelum semua tidur, mereka dipaksa menggunakan masker wajah dahulu oleh Miran. Saat itu JH dan Anna tidak dapat tidur, kemudian mereka bertemu di loteng. Anna merasa senang karena loteng rumahnya sudah dibereskan. Kemudian Anna yang mengetahui jika punggung JH mengalami luka, dirinya langsung mengobati JH. 아직 준비 안 됐어. 내일 의무실 가. Dan mereka ke atap lagi. Saat itu Anna merasa kedinginan dan JH mengambil selimut untuk mereka berdua. 어때? Anna merasa senang dengan keadaan itu. Hal ini pun membuat JH juga senang. Kemudian JH bilang jika suatu saat akan tinggal di Spanyol bersama Anna. Dan Anna pun menyetujuinya karena negara itu awal pertemuan mereka berdua. 게 진짜 없다? 왜? Anna menanyakan kenapa JH ada di Spanyol waktu itu. Dan JH pun menjelaskan semuanya. Lalu Anna memeluk JH karena merasa kasihan terhadap JH untuk masa lalunya.
Saat pagi tiba, Jeha langsung ke Cloud9 untuk menemui Yojin yang sudah menunggunya. 농담이. 내가 연기력이 좋은가 보지. 그래. Setelah bertemu, mereka membahas membuat perangkap untuk Kwanso. 그보다 이제 얼마 걸리지 않을 거야. 자긴 바꿔야 돼. Setelah itu, Jeha pergi dari ruangan itu dan sekretarisnya masuk. Di sini Yojin memberi perintah kepada sekretarisnya dan Jeha tidak boleh mengetahuinya. Kemudian film pun selesai. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan jangan lupa untuk subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan serial berikutnya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya dan episode-episode selanjutnya. Terima kasih.